Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan GPAI yang hebat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang PowerPoint, yakni kreasi PowerPoint ya untuk media pembelajaran interaktif, di mana pada kesempatan ini kita akan membuat media ajar dengan PowerPoint bagi teman-teman yang pemula ya. Karena ini adalah dasar ya, pengetahuan dasar menggunakan aplikasi PowerPoint di tingkat dasar paling sederhana. Baik, sebelum kita masuk ke PowerPoint ya, maka kita siapkan terlebih dahulu materi ajar kita ya, atau bahan ajar. Nah, seperti ini yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dibuat saja di file Word ya, satu dokumen, di mana nanti materi ajar ini akan kita bawa atau kita masukkan pada kreasi PowerPoint ya. Kita masukkan pada slide PowerPoint sebagai bahan ajar. Nah, baik, mari kita mulai. Kita buka PowerPoint-nya. Dalam hal ini versi PowerPoint yang saya gunakan adalah versi PowerPoint 2016 ya. Kalau ada teman-teman yang menggunakan versi 2007, maka pada versi 2007 itu belum ada menu atau fitur animasi atau animation ya. Kalau pada versi PowerPoint 2016 itu menunya sudah beragam, sudah banyak. Baik, kita klik membuka PowerPoint. Saya akan pelan-pelan saja, mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman GPAI hebat sekalian. Kita memilih salah satu slide yang memang sudah ada, yang sudah disediakan oleh PowerPoint ya. Kita pilih slide yang ini ya, facet ya. Kita klik slide-nya. Nah, otomatis masuk langsung pada PowerPoint. Kemudian kita mulai ya. Pertama-tama kita akan masukkan mapel atau mata pelajaran. Sini dalam hal ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada posisi huruf yang belum rapi ya, dengan ukuran huruf yang belum bagus dipandang, maka kita bisa mengatur dengan cara kita klik ya, klik di dalam ini kotak ya, kita klik, kemudian kita tekan tombol CTRL atau tombol kontrol, berada tepat di pojok kiri bawah keyboard ya.
laptop masing-masing, tekan, kemudian tekan huruf A sehingga hurufnya terblok. Setelah pada posisi terblok begini, kemudian kita menggeser kursor ke atas dan di sini ada pengaturan ya untuk memperbesar dan memperkecil tulisan. Kita perkecil. Nah, sekiranya 36 ya, kurang 36 cukup. Nah, kita tarik yang bagian atas ke bawah ya dikit. Nah, kemudian klik kiri pada mouse, kita geser ke atas. Untuk model huruf ya bisa disesuaikan ya sesuai keinginan teman-teman dengan cara kita kembali mengklik di dalam kotak ini, kemudian tekan Ctrl, kemudian tekan huruf A untuk memblok. Setelah itu kita bisa memilih model tulisan di sini. Nah, ini aja franking ya, franking Gothic medium ya, klik oke. Pada tulisan masih berwarna hijau, maka kita merubah agar tulisan ini berwarna hitam. Nah, untuk merubahnya maka kita memilih pada ini, kita klik segitiga kecil yang ada huruf A, klik, kemudian di sini ada pilihan warna. Nah, dalam hal ini saya memilih warna hitam, klik oke. Kemudian untuk kolom kedua ini ya diklik, kemudian tekan delete untuk menghilangkan. Setelah mata pelajaran sudah, maka kita masukkan kelas yang diajarkan dan materi yang diajarkan. Nah, yang mana saya sampaikan di awal tadi, ini kita siapkan terlebih dahulu ya. Yang ini saya contohkan materi ya, kelasnya kelas 2 semester 1 atau semester ganjil. Kemudian materi ajarnya tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Untuk mengcopy ini maka teman-teman tempatkan kursor pada ujung ya, ujung kalimat, kemudian tekan sebelah kiri mouse. Nah, kita geser pelan-pelan mouse-nya agar terblok dua ini saja, yaitu kelas dan materi. Setelah terblok, teman-teman tekan Ctrl ya, tombol Ctrl yang berada di pojok kiri paling bawah, kemudian tekan huruf C. Otomatis sudah tercopy. Lalu fokus pada dua ini saja, yakni file materi kita dan PowerPoint. Nah, kemudian setelah sudah di copy, kita kembali mengklik PowerPoint. Sudah terbuka PowerPoint ya, kita tekan lagi Ctrl, kemudian huruf V. Nah, maka kelas dan materi yang akan kita ajarkan sudah tercopy pada slide PowerPoint kita, tinggal disesuaikan. Nah, seperti ini ya.
Oke. Setelah kelas dan materi kita sampaikan di sini, berikut yang perlu kita sampaikan pada slide yang pertama adalah tujuan daripada pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini kita ambil dari RPP ya, mana sudah disiapkan di sini. Kita copy keseluruhan ya, tujuan pembelajarannya, tarik ke bawah pelan-pelan ya. Saya ulangi, tempatkan kursor pada ujung huruf ya, ujung luar ya, klik. Nah, perhatikan kursornya udah berkedip-kedip ya di sini di ujung, kemudian tekan pada kiri mouse, kemudian kita menggeser ke bawah pelan-pelan sampai ujung kalimat. Setelah terblok, maka kita tekan huruf C. Kita tekan kontrol ya, tombol kontrol, kemudian tekan huruf C untuk mengcopy otomatis ya. Setelah itu kita buka lagi PowerPoint. Kemudian kita tekan kontrol dan tekan huruf V. Nah, maka otomatis tercopy file yang dari Word tadi ke PowerPoint kita. Tinggal kita sesuaikan, boleh ditarik ke kanan, nah agar terlihat lebih pas. Oke, ke bawah dikit ya. Ini sesuaikan saja teman-teman. Oke, ini kita kasih jarak 1 spasi. Baik. Nah, agar lebih menarik slide PowerPoint kita, maka kita perlu memberikan animasi ya. Untuk memberikan animasi, maka mulai dari yang paling atas, itu mata pelajaran ya. Untuk teman-teman yang guru kelas ya, bisa disesuaikan mana mungkin di sini tema, kemudian subtema, kemudian pembelajaran ya, pembelajaran 1 atau pembelajaran 2 ya, bisa disesuaikan ya. Nah, kita klik. Nah, setelah kita klik, kemudian kita arahkan kursor pada animation ya, sini menu animation. Nah, kita klik, maka terbuka menu animation, banyak sekali ya pilihan di sini. Pada segitiga kecil yang di pojok kita klik. Nah, ini semua merupakan menu animation termasuk, nah ini semua. Tapi kalau ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang sudah profesional untuk membuat video ya. Ini. Nah, kalau kita untuk dasar, kita pilih saja seputaran di sini ya. Kita pilih salah satu animasi. Dalam hal ini saya pilih animasi whip ya, whip. Coba. Nah, whip ini hurufnya mengembang dari bawah ke atas. Bisa kita rubah pada edit option. Ada dari kiri kanan ke kiri ya, kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Kita pilih yang dari atas ke bawah. Nah, ya. Kemudian pada kelas dan materi ya, materi ajar kita beri animasi. Caranya kita klik ya.
Setelah muncul ya garis putus-putus melingkari tulisan, maka kita klik animasi. Ya sudah, kita pilih satu animasi. Dalam hal ini saya contohkan, saya memilih animasi shape. Ya, klik. Nah, pada animasi shape ini hurufnya mengembang dari luar ke dalam. Saya menginginkan hurufnya mengembang dari dalam keluar. Maka untuk pengaturannya kita arahkan kursor pada efek option. Efek option kita klik, kemudian di sini kita rubah in menjadi out. Artinya mengembang huruf itu dari dalam keluar. Kita klik. Nah, sekarang hurufnya mengembang dari dalam keluar. Ini bisa disesuaikan saja sesuai dengan keinginan teman-teman nanti. Berikut tujuan pembelajaran. Kita beri animasi pada tujuan pembelajaran kita. Ya. Sini kita tempatkan kursor, ya. Kita klik di ujung kalimat tujuan pembelajaran, kemudian klik pada kiri mouse, kemudian di blok ke bawah. Ini. Nah, sampai di sini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu. Ya. Kita kembali memilih animasinya. Di sini saya memilih animasi float. Float ini huruf mengembang dari bawah ke atas. Nah, kemudian yang berikut disesuaikan lagi untuk memberikan animasi, maka kita akan memblok satu baris, ya, satu tujuan pembelajaran, ya, satu persatu, maksudnya satu persatu. Jadi kita blok dulu satu baris yang di atas atau tujuan pertama. Nah, kita beri animasi yang sama, float in. Nah, naiknya satu. Kemudian sama yang berikut di blok lagi. Nah, jika kita pilih animasinya, otomatis masuk. Nah, kemudian di blok lagi, kursornya tepatkan di ujung luar, ya, kalimat. Kemudian tekan pada mouse yang sebelah kiri, kemudian kita geser untuk memblok. Dalam keadaan terblok, ya, kita pilih animasi. Nah, otomatis akan masuk. Sama selanjutnya kita blok, pilih animasi. Yang berikut sama, di blok lagi, kita pilih animasi float in. Nah, slide pertama selesai, ya. Berikut kita membuat slide yang kedua. Kita klik home, ya, kedua dari kiri, pertama file, kita klik home, diklik, kemudian kita pilih new slide, ya, muncul tampilan slide. Kita pilih yang blank, ya, yang kosong, klik. Nah, setelah slide-nya sudah kita pilih, maka agar lebih menarik slide materi kita memberikan gambar, ya. Dalam hal ini gambar yang kita pilih disesuaikan agar lebih menarik.
materi memberi nuansa ketertarikan pada peserta didik agar mereka fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Untuk memasukkan gambar, tentu kita sudah menyiapkan gambar terlebih dahulu yang kita simpan di laptop kita, di perangkat kita. Dan untuk memasukkan gambar, maka kita pilih menu yang ketiga, yaitu insert. Klik insert. Nah, sini ada tulisan Picture, Pictures, dan online Pictures. Maksudnya, ini adalah gambar yang tersimpan pada laptop kita, dan ini adalah gambar yang kita ambil ketika kita online. Artinya ini gambar yang kita ambil dari internet, ya. Dalam hal ini saya akan mengambil gambar yang sudah ada pada perangkat ya atau laptop saya. Klik, otomatis dia mengarah pada picture ya atau gambar. Nah, sudah ada gambar, saya pilih. Nah, kemudian setelah dipilih gambarnya, kita klik insert. Otomatis gambar akan masuk pada slide PowerPoint kita. Kita tinggal menyesuaikan, ya, klik kiri pada kursor, dan kita tinggal menyesuaikan ukurannya dengan slide. Oke. Nah, untuk memperbanyak atau menambah ya slide dengan model tampilan yang sama, maka kita klik pada slide kedua yang karena yang mau kita tambahkan adalah mode slide yang kedua. Setelah kita klik ya dan garis merah ya pada slide kedua, maka kita tekan Ctrl, kemudian kita tekan huruf D. Ya, tekan sekali maka akan menambah satu slide. Ya, tekan satu. Tekan dua kali maka menambah 2 slide. Tekan 3 kali menambah 3 slide. Tekan 4 kali menambah jadi 4 slide. Oke. Ya, kira-kira dalam hal ini kita memerlukan 6 slide ya untuk materi ajar kita. Setelah kita sudah menyiapkan slide ya, slide kosong, maka kita tinggal mengisi materi ajar. Kita kembali lagi ke file atau ke bahan ajar kita. Nah, setelah materi ya, kelas, materi, kemudian tujuan pembelajaran sudah kita sampaikan pada slide 1, maka slide 2, dimulai dari slide 2 adalah isi pembelajaran atau materi pembelajaran kita yang akan kita sampaikan. Nah, seperti biasa kursor kita tempatkan pada ujung kalimat luar ya, sebelah kiri. Tempatkan, kita klik. Nah, setelah diklik, tekan mouse ya yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita blok, kita geser pelan-pelan ke bawah. Nah, kita ambil tiga baris saja dulu ya. Setelah terblok, maka teman-teman tekan Ctrl ya, Ctrl ya, tombol yang paling pojok kiri di bawah masing-masing keyboard ya. Tekan, kemudian teman-teman tekan huruf C untuk mengcopy. Nah, otomatis tercopy. Setelah itu kita buka PowerPoint, pindah lagi ke PowerPoint ya.
klik. Kemudian setelah PowerPoint-nya tampil seperti ini, kita tekan Ctrl lagi, kemudian tekan huruf V. Nah, otomatis tercopy. Kita tinggal menyesuaikan dengan cara klik pada mouse sebelah kiri, ya, kita tarik, ya, geser pelan-pelan ke atas, kemudian kita sesuaikan, tarik ke samping kanan. Nah, bila mana ukuran hurufnya dianggap kecil, maka teman-teman boleh menambah atau memperbesar ukuran huruf, ya. Caranya klik saja pada bagian ini, ya, diklik, kemudian teman-teman tekan Ctrl, kemudian tekan huruf A agar semua huruf yang ada di sini terblok. Setelah terblok, maka teman-teman memindahkan kursor ke atas dan menambah ukuran, ya, memperbesar. Ini ukurannya 18, kita coba naikkan 1, ya, jadi 20, ya, ukuran hurufnya jadi 10. Boleh ditarik lagi sedikit, ya, ke kanan. Nah, tinggal disesuaikan saja teman-teman. Oke. Nah, setelah sudah, ya, tercopy dan dianggap pas, ya, maka kita memberikan animasi berbaris daripada kalimat materi yang ada. Pertama kita blok, ya, blok baris pertama di blok. Nah, baris pertama setelah terblok, ya, pada posisi terblok, maka kita pilih animation, ya, animation, klik, kita pilih salah satu animasi, ya, dalam hal ini saya pilih float, ya, float in, klik, otomatis masuk, ya. Berikut lagi sama, di blok lagi baris kedua sampai di ujung, ya, kalimat titiknya, kemudian pilih lagi animasi float in, klik saja. Nah, otomatis masuk lagi. Sama yang ketiga pun demikian, di blok kalimatnya, kemudian pilih animasinya, klik. Slide kita yang terakhir dari materi yang kita ajarkan, ya. Baik, kita blok lagi semuanya, tekan Ctrl, tekan C, klik PowerPoint, tekan Ctrl, tekan huruf V. Nah, otomatis masuk, ya. Kemudian kita sesuaikan, ya, klik pada tulisannya, tarik, kemudian kita klik pada ujung, ya, ujung kalimat, tekan Ctrl, tekan huruf A, kita perbesar, ya, ukuran huruf itu, kita pilih menu home, klik, kemudian pada ukuran huruf kita klik untuk menambah, ya, jadi 18 ke 20, ya, kita tarik. Nah, disesuaikan saja, ya, teman-teman, menyesuaikan. Kemudian
Kemudian di sini juga kita beri animasi. Nah, kita buat jadi 2 animasi ya. Baris pertama kita blok. Kemudian kita pilih animasi ya. Kita klik. Untuk animasi yang terakhir kita pakai float in ya. Dalam hal ini saya pilih float in. Nanti teman-teman silakanlah pilih yang animasi mana sesuai keinginan teman-teman saja. Nah, lalu yang terakhir, kalimat terakhir sama kita blok. Kemudian kita pilih animasi. Di sini animasinya yang ya, berputar ya, memutar, swivel ya, klik. Nah, oke. Setelah sudah ya semua, untuk melihat secara keseluruhan daripada slide animasi yang sudah kita buat ya, teman-teman bisa melihatnya dengan mengklik slide show ya. Untuk melihat di sini ada slide show di atas ya, di menu ini, jajaran menu ini ada slide show. Di bawah juga ada di sini ya, slideshow sama fungsinya. Kita klik. Tapi untuk perhatian, sebelum kita untuk main slideshow maka posisi slide-nya harus di slide 1 supaya ketika kita slideshow maka dia akan memulai dari slide 1. Kalau kita di slide 2 maka dia akan mulai dari slide 2. Untuk itu tempatkan cursor pada, kita klik pada slide nomor 1, baru kita pilih slideshow ya, klik slideshow. Nah, ini sama, ini pilihannya. Kita klik saja yang di bawah ya, ingat teman-teman, ini langsung diklik. Nah, dan seperti ini adalah awal dari tampilan slide PowerPoint yang sudah kita buat. Nah, untuk mengoperasikan atau menjalankan PowerPoint yang sudah kita buat, maka perhatikan pada keyboard ya, laptop itu ada 4 arah panah ya. Arah panah di bawah shift itu arah panah ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Teman-teman bisa mengoperasikan slide PowerPoint-nya dengan tombol arah panah ke bawah, mengkliknya perlahan-lahan ya. Jadi kita klik, coba. Nah, tulisan akan muncul. Klik lagi. Nah, akan muncul lagi. Jadi setiap kita mengklik maka setiap animasi itu akan muncul ya. Kalau tidak diklik maka dia tidak akan muncul. Seperti itu ya. Karena ini pengaturannya adalah on click. On click artinya kita mengklik baru dia on ya, dia muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan dasar ya bagi teman-teman yang baru ya, mulai untuk membuat pembelajaran dengan aplikasi PowerPoint. Ini kita kerjanya sederhana, yakni kerja modalnya copy dan paste ya. Kita mengcopy saja materi yang sudah kita siapkan di Word, kemudian kita bawa ke PowerPoint. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sambil mengajar nanti di kelas, setelah
PowerPoint-nya sudah kita siapkan seperti ini dan kita cantolkan ke in fokus ya di dalam kelasnya, itu akan lebih enjoy ya. Kita membawakan materi, peserta didik fokus pada layar dan kita akan lebih rileks dalam menyampaikan materi ajar kita kepada peserta didik. Nah, demikian teman-teman. Dan kembali saya ingatkan di sini kontrolnya ya, pemula biasa kadang bingung. Jadi kerjanya kita ini dua ya, itu di Word dan PowerPoint. Word ini adalah bahan ajar atau materi yang sudah kita siapkan dan kita tinggal copy bawa ke PowerPoint. Nah, demikian teman-teman. Pada kesempatan ini saya dapat berbagi sedikit pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat.